Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di hari ini mata kuliah Statistika Matematika. Seperti biasa, silahkan kalian aktifkan video kalian sebagai wujud kalian pada mata kuliah hari ini. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan perkuliahan kita hari ini, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Nah, kegiatan hari ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang didapatkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sekali lagi mengingatkan, silahkan untuk diaktifkan videonya. Ya. Oke, minggu lalu kita sudah diskusi terkait dengan peluang suatu kejadian atau peluang peristiwa. Kemudian kita juga membahas tentang fungsi peluang. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah fungsi peluang. Yang pertama itu peluang dari setiap elemen ataupun himpunan bagian dalam anggota omega itu harus peluangnya itu lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kriteria yang kedua yaitu bahwa peluang dari semestanya itu sama dengan 1. Dan yang ketiga itu peluang dari gabungan setiap elemen yang ada di omega itu harus sama dengan sigma dari masing-masing peluang anggota dari omega. Di samping itu juga Bapak sudah menugaskan kalian untuk mempelajari secara mandiri terkait dengan kombinatorik, yaitu aturan perkalian, permutasi, kombinasi. Banyak kasus ataupun permasalahan yang berkaitan dengan hal tadi, khususnya permutasi, kombinasi. Kalian harus sering menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan hal tadi. Karena kalau berbicara tentang permutasi, kombinasi, kapan menggunakannya, kan kita harus memahami gitu. Permasalahan ini bisa diselesaikan dengan permutasi, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan kombinasi. Itu hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Bapak tidak tekankan itu karena sebetulnya di mata kuliah sebelumnya juga sudah dibahas tentang itu. Matematika sekolah dibahas, kemudian masuk ke matematika diskrit juga harusnya dibahas kayak gitu ya. Itu sebagai dasar yang harus kalian pahami. Nah, hari ini Bapak sudah share di e-learning terkait materi hari ini, yaitu berbicara tentang peluang bersyarat, kemudian peluang dari sebuah kejadian yang saling bebas atau independen, dan yang ketiga itu adalah dalil Bayes Laplace. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa hari ini Bapak menggunakan Zoom? Karena Gmeet Bapak itu kan akun PPG ya, jadi kalau keseringan nggak enak juga gitu ya. Ya udahlah sekali-kali pakai yang Zoom deh, meskipun hanya 40 menit ya. Jadi ketika nanti misalkan habis nih, mati nih, ya udah kita klik lagi aja link yang sama ya. Jadi mudah-mudahan selama 2 kali 40 menit, berarti ada selama 80 menit kita bisa memanfaatkan materi pembelajaran. Nah, ketika misalkan nanti selama 80 menit itu belum ada yang tersampaikan, khususnya dari Bayes yang disampaikan di materi yang di-share dari pengalaman itu memang masih terlalu cepat itu materinya tuh. Jadi memang ada sebelum-sebelumnya materi-materi subtopik dari dalil Bayes ini yang harus kalian pahami. Jadi ketika nanti misalkan Bapak tidak sempat menyampaikan tentang dalil Bayes, seperti tadi di kelas A tidak sempat karena keburu habis juga waktu penggunaan Zoom-nya juga. Jadi Bapak sarankan kalian pelajari secara mandiri. Buku yang dipegang yang di mana? Buku yang dipegang yang pernah saya jelaskan yaitu karya Pak Nar Herianto. Itu bahasanya enak. Di situ juga ada terkait dengan Inggris, jadi kalian bisa menggunakan buku tersebut sebagai bahan bacaan kalian.
Enak kok bahasanya, contoh-contohnya juga, proses pembuktiannya juga enak, jadi tidak langsung ke abstrak, tapi dimulai dari batas-batas dulu, misalkan ada berapa, kayak gitu, jadi dibatasin dulu, baru ke bentuk umum. Jadi pola pikirnya enak untuk dibaca secara sendiri, gitu ya. Oke, Bapak memulai dari materi yang bisa dari pengalaman dulu saja. Mulai dari peluang bersyarat. Oh ya, terkait dengan tugas juga, jangan sampai lupa untuk diupload terakhir hari ini. Jadi kalian upload, jangan sampai nanti malam, karena saya pengennya setelah kuliah ini Bapak langsung rekap terkait dengan tugas kalian ya. Itu akan Bapak langsung storekan juga ke Pak Maman terkait dengan tugas-tugas tersebut. Ini pembelajaran untuk pertemuan ketiga, yaitu tentang peluang bersyarat. Kita diskusi secara bareng-bareng. Bapak bacakan, kalian juga mendengarkan. Ketika nanti misalkan ada yang tidak dipahami, tidak dimengerti, bisa langsung ditanyakan ya. Nah, berbicara tentang peluang bersyarat, ini sebetulnya pernah kalian pelajari atau belum? Tentang peluang bersyarat sebelumnya. Kalau di SMA sempat Pak sedikit. Kalau di kuliah belum. Belum ya? Oke. Berarti sekarang baru tahu berarti ya, baru mengenal kembali lah, mendengar kembali terkait dengan peluang bersyarat. Di sini dimulai dengan pemisalan, yaitu misalkan S, omega, P. Kita tahu ini adalah ruang peluangnya. Kemudian kita juga punya A, B, anggota omega. Penulisan A garis miring B itu diartikan sebagai peristiwa A relatif terhadap peristiwa B. Atau bisa juga dibacanya itu peristiwa A jika diketahui peristiwa B. Arti maksud jika diketahui di sini adalah B-nya telah terjadi. Jadi peluang kalau kita bicara P dalam kurung A garis miring B, berarti itu artinya adalah peluang kejadian A kan kayak gitu jika peristiwa B sudah terjadi kan kayak gitu sebetulnya. Nah, bagaimana menghitung peluangnya? Kan itu pertanyaan selanjutnya. Nah, dalam hal ini berbicara tentang karena kita punya dua anggota dari omega yaitu A, B. Kemudian di sini penjelasan dalam hal ini B-nya subset dari S atau himpunan bagian dari S. B ini dianggap sebagai ruang sampel yang baru yang nantinya dibandingkan antara A dengan B. Karena tadi kita punya dua anggota dari omega yaitu A, B. Berarti A-nya juga himpunan bagian dari S, B-nya juga himpunan bagian dari S. Nanti sebetulnya berbicara tentang peluang bersyarat, itu sebetulnya berbicara tentang pembanding atau membandingkan antara A dengan B. Apa yang dibandingkan? Nah, kalau misalkan S-nya itu diskrit dan uniform, arti diskrit berarti berhingga, dan seragam, artinya seragam di sini tidak berat sebelah, jujur berarti. Maka banyak unsur A itu yang ada di B dibandingkan dengan banyak unsur B. Jadi berbicara tentang kejadian bersyarat, itu sebetulnya ini berbicara tentang misalkan A dengan syarat B. Berarti yang kita ingin cari adalah kejadian dari A yang beririsan dengan B kemudian dibandingkan dengan B itu sendiri. Makanya di sini ada unsur A yang ada di B, berarti yang kita bicarakan irisan sebetulnya. Ya, makanya ditulis dalam bentuk modal matematikanya itu PB di sini peluang bersyarat, dalam kurung A garing B, peluang bersyarat kejadian A jika B sudah diketahui atau dengan syarat B, itu sama dengan banyak irisan antara A dengan B dibandingkan dengan banyaknya anggota B. Jadi rumusnya itu N dalam kurung A irisan B per NB. Itu ya, ini berbicara tentang bersyarat. Berbicara tentang peluang bersyarat. Jadi kita ingin mencari peluang suatu kejadian A, artinya kita ingin mencari irisan antara himpunan A dengan himpunan B, kemudian dibandingkan dengan himpunan B itu sendiri.
Itu ya, oke. Kalau misalkan kita mulai dari banyaknya, karena ini banyaknya ya, ini banyaknya A irisan B per NB, ketika ini merupakan sebuah bilangan real, karena ini merupakan sebuah bilangan real, kalau ini merupakan sebuah bilangan real, maka kita bisa lakukan operasi atasnya pembilangnya dikali dengan 1 per NS, penyebutnya juga dikali dengan 1 per NS. Karena ini bilangan real sih, jadi berlaku seperti itu. Sehingga didapatkan N dalam kurung A irisan B per NS per NB per NS. Kita tahu bahwa NA irisan B per NS itu sama juga dengan peluang A irisan B. Makanya didapatkanlah rumusnya itu peluang kejadian A dengan syarat B itu sama dengan peluang A irisan B per PB. Kalau kita tuliskan dalam bentuk diagram Venn, ini diagram Venn-nya. Mana yang kita cari itu? Maksud dari kalimat beruang bersyarat tuh, ini nih yang irisannya. Artinya kejadian A yang beririsan dengan B, berarti ini yang tengah. Dibandingkan dengan B itu sendiri. Itu disebut dengan kejadian bersyarat. Ya. Oke. Kita sudah memahami tentang peluang kejadian bersyarat. Jadi ketika misalkan saya punya peluang kejadian bersyarat, saya balik misalkan. Peluang bersyaratnya itu peluang kejadian B dengan syarat A. Berarti rumusnya jadi kayak gimana? Saya ulangi. Peluang kejadian A jika peluang kejadian B jika A sudah terjadi. Berarti rumusnya apa? Peluang A irisan B per peluang A. Betul. Berarti kita dapatkan peluang A irisan B per peluang A. Itu ya. Itu yang disebut dengan rumus peluang bersyarat. Di sini ada catatan lagi. Penulisan PB dalam kurung A garing B ini diartikan sebagai peluang bersyarat dari A jika diketahui B. Atau bisa juga kalian baca peluang dari kejadian A dengan syarat B. Boleh saja sebetulnya. Diilhami oleh kenyataan ini, kita mendefinisikan peluang peristiwa bersyarat PB untuk ruang sampel S. Sebetulnya, peluang-peluang yang kalian pelajari sebelum-sebelumnya itu peluang bersyarat sebetulnya. Syaratnya apa? Si kejadiannya itu ada di dalam ruang sampelnya. Kan syaratnya itu sebetulnya. Jadi peluang A garis miring S sebetulnya yang dibicarakan. Yang kalian kerjakan sebelum-sebelumnya itu. Makanya di sini ada kata diilhami oleh kenyataan ini. Jadi peluang A itu sendiri sebetulnya adalah peluang bersyarat dengan syaratnya apa? S itu sendiri. Kemudian di sini aja kata juga dan dapat ditunjukkan bahwa PB adalah benar-benar sebuah fungsi peluang. Dan selanjutnya indeks B dalam PB bisa dihilangkan. Jadi P-nya aja. Cukup dengan P aja. Kayak gitu. Nah, dari proses konstruk tadi dibuatlah yang namanya definisi. Sehingga didapatkan definisinya itu misalkan S, omega, P adalah ruang peluang, A, B anggota dari omega, kemudian PB-nya tidak sama dengan 0, maka peluang kejadian A dengan syarat B itu sama dengan peluang A irisan B per PB. Kalau kita tuliskan dalam bentuk catatan di sini, dalam bentuk fungsi peluang berarti ya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk fungsi peluang, ini fungsinya. Fungsi himpunan PB itu sendiri adalah omega cross B. Pak, kenapa omega cross B? Karena tadi yang dibandingkan itu antara anggota di omega dengan kejadian syarat, ada syarat sih, kejadian dengan syarat B. Kemudian dengan PB ini dipetakan ke bilangan real. Sehingga bentuknya itu menjadi himpunan pasangan berurutan. A, B itu artinya berarti peluang kejadian A dengan syarat B. Ini rumusnya adalah PA irisan B per PB. Begitupun kalau kita punya C, B, berarti itu dengan adanya PB, dengan adanya fungsi peluang P, itu berubah menjadi peluang C dengan syarat B. Rumusnya ini. Peluang C irisan B per PB. Untuk proses pembuktian, saya serahkan saja kepada kalian. Ya. Berarti harus memenuhi ketiga kriteria dalam fungsi peluang. Silahkan, teman.
bebas. Kalian mau mengerjakan boleh, kalaupun enggak ya harus. Oke, kemudian kita masuk ke sifat rumus perkalian umum. Nah, ini saya catat saja ini, Mas. Sebentar. Saya belum share ini. Sebentar ya. Saya stop share dulu. Oke, nah sampai situ kita sudah mengetahui terkait dengan arti dari peluang kejadian bersyarat ya. Rumusnya juga kita sudah tahu kalau ada peluang kejadian A dengan syarat B, maka rumusnya itu adalah peluang A irisan B per PB. Oke, nah tadi selanjutnya adalah perkalian. Sebentar Mas. Wah, ini harus di-backup. Sebentar. Sebentar. Ada yang punya link. Oke, udah masuk. Oke, nah sekarang kita masuk ke perkalian peluang bersyarat. Peluang perkalian bersyarat. Jadi setelah kita mengetahui rumus dari kejadian bersyarat atau peluang kejadian bersyarat, materi selanjutnya itu adalah tulisan putus. Untuk peluang perkalian. Kabaca kene dah Pak, santai. Tapi salah dia. Harusnya perkalian peluang bersyarat. Itu ya. Tadi kalau kita punya peluang A dengan syarat B, kan kayak gitu ya. Maka rumusnya itu adalah peluang A irisan B per PB. Tadi ini adalah peluang bersyarat dari B, atau kalau saya balikan, saya punya peluang B dengan syarat A, maka rumusnya itu adalah peluang A irisan B per PA. Itu ya. Ini yang sudah kita pelajari. Kan kayak gitu. Sekarang kalau misalkan saya punya yang ini, karena ini merupakan bilangan real, yang ini nih. Ini kan bilangan real, berarti kalau bilangan real berlaku operasi aljabar. Sehingga kalau saya ingin cari peluang A irisan B, berarti itu akan sama dengan apa? Kalau saya ingin cari peluang A irisan B, berarti itu akan sama dengan peluang B gitu dikali peluang A dengan syarat B. Ini yang kita dapatkan. Nah, ini yang disebut dengan perkalian peluang bersyarat.
Ini disebut dengan perkalian peluang bersyarat. Perkalian peluang bersyarat. Sekarang kalau misalkan saya kembangkan, artinya saya kembangkan di sini, kalau ini peluang A irisan B saja, sekarang peluang peluang A irisan B irisan C. Berarti itu akan sama dengan apa? Sebentar turunannya. Mana materi. Gimana tuh? Peluang B kali peluang A bersyarat B kali peluang C kali peluang B bersyarat C. Nah, gimana? Nggak kedengeran, Pak. Jadi rumusnya double gitu ya kan, Pak? Ya, sekarang kan tadi kita punya peluang A irisan B itu sama dengan PB dikali PA dengan syarat B. Sekarang saya ingin cari peluang A irisan B irisan C. Berarti itu jadi apa tuh? Punya bukunya yang Pak Nar? Ada yang sudah punya? Belum, Pak. Oh, Pak. Biar connect nih kita satu sama lain, kalian harus punya bukunya. Di situ sebetulnya dijelaskan bahasanya itu sederhana, jadi mudah untuk dipahami. Sebetulnya kalau kita lihat di bukunya Pak Nar itu ada di halaman halaman 65. Tapi memang kalau yang di bukunya Pak Nar itu di situ tuliskannya itu untuk 3 buah peristiwanya itu A1, A2, A3. Mungkin biar kelihatan polanya kayak gitu. Mau ngikutin buku juga boleh sebetulnya. Misalkan saya ikutin yang ada di buku. Berarti biar polanya terbaca sama kalian. Sekali lagi berarti harus saya ganti dari awal gini caranya. Di buku itu misalkan diketahui, saya tuliskan saja. Kan kita punya tadi, jika A dan B itu adalah dua buah peristiwa yang dibentuk berdasarkan ruang sampel S, maka peluang A irisan B itu sama dengan PB atau peluang B dikali dengan peluang A irisan B. Itu yang kita dapatkan tadi. Kenapa? A irisan B itu sama dengan peluang B dikali peluang A dengan syarat B. Itu yang sudah kita buktikan sebelumnya dengan menggunakan konsep aljabar. Nah, kemudian selanjutnya, gak enak pakai zoom gini. Kita punya misalkan 3 buah peristiwa. Kita punya 3 buah peristiwa. Kalau yang tadi yang ini mah hanya 2 peristiwa, yaitu A dan B. Sekarang kita punya 3 buah peristiwa. 3 buah peristiwanya itu A1, A2, A3.
Berarti kita ingin mencari peluang dari A1 irisan A2 irisan A3. Maka peluangnya itu adalah peluang yang pertama itu A1 dikali. Karena A1-nya sudah terjadi, berarti peluang dari A2 dengan syarat A1 berarti seperti itu. Itu rumusnya. Dikali peluang dari A3 dengan syarat A1 irisan A2. Nah, ini adalah rumus untuk ketika melibatkan 3 buah peristiwa. Jadi ketika 3 buah peristiwa artinya A1, A2, A3, maka perkalian peluang bersyaratnya itu sama dengan peluang dari A1 dikali dengan peluang dari A2 dengan syarat A1 dikali dengan peluang A3 dengan syarat A1 diiriskan dengan A2. Itu ya. Itu kalau misalkan melibatkan 3 buah peristiwa. Sekarang kalau melibatkan 4 peristiwa berarti kayak gimana? Misalkan saya melibatkan 4 peristiwa, peluang A1 iris A2 iris A3 iris A4. Berarti sama dengan gimana? Kalau kita ikut format yang di atasnya. Sorry? Bentar Pak, lagi mikir Pak. Oh, tinggal ikut format yang di atasnya. Berarti peluang A1 Peluang A1 kali dikali peluang A2 tinggal 10 menit. bersyarat A2 A1 dengan syarat A1 dikali dikali dengan peluang peluang A3 dengan syarat A1. Terus irisan A2 A2 kemudian dikali peluang A4 dengan syarat A1 irisan A2 iris A3. dan 3. Nah, itu ya. Berarti nggak enak ya kalau pakai whiteboard Zoom, terbatas. Enakan Gmail. Enakan tatap muka Pak. Ya, oh sih. Tapi daerah tuh. Oke, jadi sebetulnya ketika kita punya 4 buah peristiwa, berarti hasil kali dari peluang bersyaratnya yang melibatkan 4 peristiwa, rumusnya itu adalah peluang PA1 dikali PA2 dengan syarat A1 dikali PA3 dengan syarat A1 iris A2 dikali dengan P4 dengan syarat A1 iris A2 iris A3. Itu A3 ya, bukan A1 ya yang di ujung tuh. Ini A3 ini tuh. Susah dah. Berarti kalau saya punya misalkan peluang M peristiwa, berarti saya hapus dulu ini. Kalau saya punya peluang M peristiwa, berarti kayak gimana? Bukan peluang M peristiwa, kalau saya punya M-nya itu M peristiwa gitu, kejadiannya itu sebanyak M. Kejadiannya itu atau peristiwanya tuh. Tadi kan 3 buah peristiwa, kemudian 4 buah peristiwa. Sekarang M peristiwa. Jadi kayak gimana tuh? Wih. Peluang M Berarti dikali sekarang saya misalkan M peristiwa, berarti peluang dari A1 irisan A2 irisan titik-titik lah ya, irisan sampai M. Saya tulis dalam bentuk umum. Berarti ini akan sama dengan peluang dari A1 dikali dengan peluang dari A2
dengan syarat A1 dikali dengan peluang A3 A3 dengan syarat A1 A1 irisan A2. irisan A2. Saya titik-titik saja ya, misalkan ke bawah. Berarti dikali peluang AM AM dengan syarat syarat A1 irisan A1 A2 irisan A2 irisan iris A3 irisan gitu ya. A3 Irisan titik-titik, irisan sampai berapa? AM-1. AM-1. Karena tadi juga kan kayak misalkan 3 buah peristiwa irisannya sampai A2, 4 buah peristiwa irisannya sampai A3 kan kayak gitu ya. Jadi ketika punya M peristiwa maka ini sampai irisan AM-1. Nah, ini disebut dengan perkalian peluang bersyarat. Bagaimana pengaplikasiannya? Nah, sebetulnya yang dicontoh Pak Maman tuh udah bagus tuh. Jadi kalau saya stop share dulu. Nah, makanya muncullah ini yang poin 2. Yang rumus perkalian umum. Sehingga didapatkan rumusnya itu ini. Ini perkaliannya simbol yang sama dengan paling ujung. Ya. Oke. Ketika kita ambil dalam sebuah contoh, contohnya di sini kita perhatikan 2 buah dadu jujur atau 2 buah dadu homogen dilempar undi atau ditos sekaligus. A itu adalah peristiwa muncul pasangan angka kembar. B itu adalah peristiwa muncul angka 1 pada dadu 1. C itu adalah peristiwa muncul angka 6 pada dadu 2. Dan D itu adalah peristiwa muncul pasangan angka berjumlah kurang dari 4. Kemudian ada perintahnya di sini, hitunglah peluang dari A, B, C, D. Kemudian yang B, peristiwa muncul pasangan angka kembar dan angka 1 pada dadu 1. C, peristiwa muncul pasangan angka kembar jika diketahui angka 1 pada dadu 1. Yang D, peristiwa muncul angka 6 pada dadu 2 jika diketahui 1 pada dadu 1 dan pasangan angka berjumlah kurang dari 4. E, peristiwa muncul pasangan angka berjumlah lebih besar atau sama dengan 4 jika diketahui peristiwa A atau peristiwa B telah terjadi. Dan F adalah A irisan B irisan D. Oke, kalau kalian perhatikan, kalau kalian sudah membacanya, kita tahu bahwa ruang sampel S itu sendiri kan 1,1, 1,2, kalau kita totalkan ada 36. 6 pangkat 2. Karena dadunya jujur, artinya beratnya itu nggak ada yang berat sebelah. Jadi setiap sampel itu memiliki peluang yang sama, yaitu 1/36. Ya. Kemudian untuk menjawab yang A berarti kita cari masing-masing dengan cara mencari masing-masing anggotanya. Yang A tadi adalah angkanya kembar. Berarti 11, 22, 33, 44, 55, 66. Yang B tadi munculnya angka 1 pada dadu 1. Berarti 11, 12, 13 sampai 16. Yang C adalah munculnya angka 6 pada dadu 2. Jadi 12, 26, 36 sampai 66. Dan D adalah munculnya itu jumlahnya kurang dari 4. Makanya dipilih 11, 12, 21. Karena kurang dari 4 berarti 4-nya nggak masuk ya. Oke. Kita sudah dapat ABCD-nya, berarti kita bisa dapatkan NA-nya, NB-nya, NC-nya, ND-nya. Kita dapat 6, 6, 6, 3. Kita sudah punya NA, kita sudah punya NB, kita sudah punya NC, kita sudah punya NS juga 36, sehingga kita bisa mencari nilai peluangnya. Ini didapatkan nilai peluangnya. PA-nya 1/6, PB-nya 1/6, PC-nya 1/6, PD-nya 1/12. Paham sampai situ ya? Oke, poin B itu irisan. Artinya berarti ada yang sama antara A dengan B. Apakah ada yang sama antara A dengan B? Kan peluangnya itu peristiwa muncul pasangan angka kembar
dan angka 1 pada dadu 1. Karena dan berarti kan irisan. Ada irisannya? Ada, yaitu 1-1. Sehingga irisannya itu ada 1. Jadi jawabannya adalah 1/36. Masih sederhana lah ya itu mah. C, mulai masuk ke peluang bersyarat. C itu tadi pertanyaannya adalah peristiwa muncul pasangan angka kembar jika diketahui angka 1 pada dadu 1. Jadi ada syaratnya dulu. Syaratnya itu diketahui angka 1 pada dadu 1. Berarti ada berapa jawabannya? Lihat di sini C-nya. Berarti dengan rumus PA dengan syarat B, di sini berarti B-nya itu jika muncul angka 1 pada dadu 1. PA iris B-nya tadi ada 1/36 peluangnya. PB-nya sendiri ada 1/6. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 1/6. Paham yang C? Paham. Oke. Yang D, nah ini sebetulnya bisa menggunakan rumus juga dari peluang bersyarat. Jadi yang D ini dikembangkan lagi. Syaratnya itu adalah berupa irisan. Kalau yang C tadi syaratnya kan hanya kejadiannya saja. Tapi kalau yang D ini syaratnya itu berupa irisan. Dengan menggunakan rumus peluang bersyarat juga, sehingga didapatkan peluang dari C dengan syarat B irisan D itu sama dengan peluang C iris B iris D dibagi peluang B irisan D. Kalau kita perhatikan, C irisan B irisan D-nya ada nggak? B, C, D ada irisannya nggak? Oh, nggak ada. Kalau B dengan D ada irisannya, yaitu 1,1. Tapi kalau B, C, dan D berarti artinya anggotanya harus ada di B.